Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan seluruh insan KPK karena sudah berjalan 2 tahun kurang lebih kita mengabdikan diri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya dilantik pada tanggal 20 Desember 2019. Tentu perjalanan 2 tahun ini bukan perjalanan yang mudah, tetapi juga bukan perjalanan yang begitu sulit. Mudah dan sulit itu apabila kita punya semangat yang sama, tidak punya semangat yang sama. Nah, kebetulan kita masuk KPK ini punya semangat yang sama, yaitu kita selaku anak bangsa punya tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan negara. Tujuan negara itu disepakati oleh para pendiri bangsa kita, para pendahulu kita, diamanatkan di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Ada 4. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memberikan pelindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, kita juga harus mewujudkan kesejahteraan umum. Ketiga adalah bagaimana kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat adalah ikut aktif memelihara perdamaian dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 4 tujuan negara inilah yang menyatukan semangat setiap anak bangsa, termasuk juga seluruh insan KPK. Karena menurut saya, siapapun dia, dari manapun dia datang, dan apa latar belakangnya, tetaplah satu, yaitu kita sama-sama memiliki semangat mewujudkan tujuan negara tadi. Nah, memang setelah pasca Undang-Undang Nomor 19 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, diamanatkan bahwa pegawai KPK adalah aparatur sipil negara. Ini adalah kehendak undang-undang dan kehendak rakyat. Tentu kami berlima pimpinan dan segenap struktural KPK dan seluruh insan KPK pastilah ingin memiliki semangat yang sama mewujudkan undang-undang. Perjalanan untuk mewujudkan perintah undang-undang tersebut tentu sudah kita laksanakan dengan berbagai dinamika. Tetapi yang pasti semangat satu adalah setiap anak bangsa punya andil peran untuk membersihkan Indonesia dari praktek-praktek korupsi. Undang-Undang 19 2019 ada jabaran regulasi yang harus kita wujudkan. Antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang mekanisme pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Dan kita jabarkan dengan beberapa peraturan lainnya. Dan tentu kami juga terima kasih kepada Kementerian Lembaga karena proses peralihan pegawai ini selesai tepat waktu dalam waktu 2 tahun. Dan KPK bekerja bersama-sama dengan kementerian terkait, Menteri Hukum dan HAM, Menpan RB, BKN, termasuk juga para asesor. Dan tentu hasilnya itulah yang harus kita terima, karena bagaimanapun juga kita sama memiliki semangat yang sama selaku anak bangsa. Dimanapun kita berada, tetaplah kita dituntut pengabdian kepada bangsa kita. Saya kira itu. Ya, kita berpedoman kepada tujuan. Tadi saya sampaikan tujuan pertama adalah mewujudkan tujuan negara. Terkait dengan itu juga KPK memiliki tujuan, yaitu bagaimana memberantas korupsi supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna. Karenanya KPK tidak bisa lepas dari rencana strategi nasional maupun rencana strategi KPK itu sendiri yang dijabarkan dalam arah kebijakan umum KPK. KPK di dalam renstrahnya tahun 2019 sampai 2024 memasukkan atau dikedepankan adalah bagaimana kita bisa membangun sumber daya manusia ini yang memiliki pemahaman yang sama, semangat yang sama tentang bahayanya korupsi. Dengan begitu maka pendidikan menjadi hal yang utama atau first interest untuk pemberantasan korupsi. Kenapa pendidikan menjadi penting? Karena pendidikanlah yang bisa mengubah sikap, perilaku, dan budaya. Kita paham masih banyak masyarakat mengatakan bahwa korupsi itu adalah budaya, yang seharusnya tidak. Budaya korupsi harus kita ganti menjadi budaya anti korupsi. Bagaimana caranya? Caranya adalah tidak ada lain kecuali dengan melalui pendidikan.
Karena sesungguhnya pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kita gunakan untuk mengubah dunia. Ada satu kalimat yang sering saya pakai, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Artinya, bagaimana kita bisa memanfaatkan strategi pendidikan masyarakat untuk mengubah perilaku kita dari yang permisif dengan korupsi, jauh dan terhindar, bahkan kita membangun budaya-budaya anti korupsi. Tentu tantangannya ada, tetapi selaku pimpinan kami berlima selalu membaca apa tantangan yang dihadapi, apa kendala yang dihadapi. Tetapi kita juga memiliki kekuatan dan tentu kekuatan kita punya. Terus modal dasar kita punya, modal kapital kita cukup kuat, dukungan masyarakat sangat tinggi. Sehingga saya kira bagaimana kita bisa melaksanakan tugas pokok dengan koridor undang-undang, tetapi juga kita harus siap menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan, dan tantangan itu kita rubah menjadi peluang. Karena dalam satu kalimat yang paling saya yakini, satu, kenali tugas pokok Anda. Dua, kenali tujuan Anda. Ketiga adalah akan kemana kita berangkat. Yang keempat, bagaimana kita mewujudkan tujuan kita tadi. Yang paling penting adalah mengenali kawan, siapa kawan kita. Siapa musuh kita? Musuh kita adalah para koruptor. Musuh kita adalah kemiskinan. Musuh kita adalah kebodohan. Dan itu bisa kita berantas apabila kita punya sepakat, punya komitmen yang sama, membebaskan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Secara kalender memang kita sudah terbiasa melaksanakan kegiatan dan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Tetapi dalam tahun 2021 kami ingin bahwa peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia bukan hanya milik KPK. Karenanya KPK telah mengajak dan melibatkan serta mengundang seluruh lapisan masyarakat, segenap anak bangsa, baik yang bekerja di kalangan birokrat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, lembaga sosial masyarakat, penggiat anti korupsi untuk mengambil peran di dalam membangun upaya-upaya budaya anti korupsi. Karena kalau kita lihat dari Hari Anti Korupsi Sedunia, kalimatnya sangat jelas. Bagaimana kita menimbulkan imun dan kita semua bergerak untuk membangun budaya anti korupsi. KPK pada tahun 2021 ini menyepakati dan mengambil tema bersatu padu membangun budaya anti korupsi. Kalau ini bisa kita kerjakan bersama segenap anak bangsa, maka kami meyakini bahwa budaya anti korupsi terpatri dan tertanam, bahkan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata kunci satu, tidak boleh ada satu individu warga negara satuan Indonesia, tidak boleh ada satu perilaku melakukan korupsi. Kita mainkan, kita jalankan peran kita, supaya kita sama-sama menolak praktek-praktek korupsi. Dan kita tumbuh kembangkan semangat kita untuk memberantas korupsi dan menjadikan budaya anti korupsi sebagai budaya bangsa kita. Ya, saya kira setiap anak bangsa yang dilahirkan ke dunia ini tidak ada yang bercita-cita untuk melakukan korupsi. Juga orang tuanya pun tidak pernah menitipkan supaya menjadi koruptor. Tidak ada satupun seorang ibu yang ikhlas dan rela melahirkan anaknya menjadi para koruptor. Kalimat ini menjadikan semangat kita semua. Sesungguhnya kita dititipkan dan diajar oleh orang tua kita untuk katakan hak adalah hak, yang bukan hak adalah bukan hak. Maknanya apa? Kita tidak boleh menerima dan mengambil hal-hal yang bukan hak kita. Itu pertama. Yang kedua, setiap manusia sesungguhnya dilahirkan dunia ini menjadi orang baik. Karena sesungguhnya dunia ini diciptakan dan diisi oleh orang-orang baik. Tapi terkadang sulit kita mencari orang baik. Karenanya, kalaupun kita tidak menemukan seorang baik, jadilah Anda satu-satunya sebagai orang baik. Kalau Anda tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi, jadilah satu-satunya perilaku yang tidak ingin melakukan korupsi. Pesan saya itu.
Ya, saya harus katakan bahwa tidak ada individu yang bisa melepaskan diri dari tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan negara. Tujuan negara yang disepakati oleh para pemimpin kita semua, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif memelihara perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maknanya adalah tujuan negara tadi tidak akan pernah terwujud tanpa ada andil besar dari setiap individu anak bangsa. Kita selaku anak bangsa, jauhi korupsi, jangan pernah melakukan praktik korupsi. Dan jangan pernah berpikir untuk melakukan korupsi. Kalimat terakhir adalah, jangan juga pernah berpikir bahwa tidak akan pernah terungkap praktik-praktik korupsi yang pernah dilakukan. Kita buktikan sekarang, ada yang sudah melakukan korupsi beberapa tahun lalu, tapi hari ini harus berhadapan dan dimintain pertanggungjawaban secara hukum. Dan berikutnya juga adalah berikan andil sekecil apapun yang bisa Anda berikan supaya tidak ada praktek-praktek korupsi. Baik dengan cara pendidikan masyarakat, memahami apa itu bahaya korupsi, memahami apa dampaknya korupsi. Kalau kita paham, maka kita pasti katakan tidak ingin melakukan korupsi. Kita juga bisa melakukan andil untuk memberantas korupsi. Jadilah mata KPK, karena jumlah pegawai KPK sangat terbatas. Tetapi saya yakin 273 juta anak bangsa ingin membebaskan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Mata rakyat adalah mata KPK. Andil besar rakyat menentukan suksesnya pemberantasan korupsi. Saya kira itu. Kita sebagai insan KPK yang memiliki titipan amanah untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kita pun lahir ke dunia untuk menjadi bagian dari membersihkan praktek-praktek korupsi. Mari wujudkan NKRI bebas dari praktek-praktek korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.